Hai, apa kabar dulur-dulur, kalau pecinta kebudayaan, kuliner, dan juga pariwisata serta sejarah. Kita balik lagi di program acara kita ini ya, bakal ngulik tentang budaya. Dan kali ini ada hubungan dengan gastronomi dan kuliner. Nah, pecah biasa kalau ngomong tentang budaya dan juga kuliner, ada Mang Amin sini. Kita langsung undang Bea. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Biar berjadian nian. Iya. Kalau lah salaman ini tidak cak mundur lagi, Pak. Ini kita ngajak budak milenium. Milenial. Generasi milenial ya. Iya, namanya Ocak, Bang. Ocak, Pak. Jangan beoncak kau nih. Ocak. Iya. Nah, kebetulan kan ini masuk di bulan Agustus. Iya. Kalau bulan Agustus ini selain bendera, ada kencengan atau bidal. Di Palembang ini ada panjat pinang juga. Ada pokoknya dulu ada pawai pembangunan, Pak. Wah, iya ada pawai pembangunan dong ya. Nah, sekarang ini lah berganti lagi. Jadi kegiatannya sudah mulai ada yang ndak katik, ada yang masih ada. Nah, jadi terus di bulan Agustus ini ada hal yang sangat unik. Sebenarnya ada barang ya, tapi kita bawa tuh. Lagi ada videonya kita tunjuk. Namanya kapal-kapalan. Atau kapal dari gabus. Nah, kawannya ini Teluk Abang. Nah, selain Teluk Abang ada juga makanan-makanan lainnya, Bang. Boleh dijelaskan makanan lain yang di bulan Agustus ini apa, Bang? Terima kasih, Wak Dola. Sebelumnya uji pepatah itu tidak kenal maka tidak sayang, Wak. Tak sayang maka tak cinta. Jadi kulo ini lahir dengan nama Raden Muhammad Ali Hanafiah. Sehari-hari disapa Mang Amin. Pujinya kulo ini salah sikok dari budayawan yang ada di Palembang ini, Pak. Benar kulo. Itu kira-kira. Jadi kalau kita ngomong-ngomong masalah juga tadi kapal-kapalan Jadi ini, Pak. Wong Palembang nyebut misalnya ini tidak ada sikok-sikok, Pak. Yang Teluk Abang ini. Nah, jadi kalau wong nih misalnya misalnya nak metu dari rumah, uji anak ba, nitip Teluk Abang langsung spontan nanya dengan anak nak kapal-kapalan apa nak kapal terbang? Ada dua jenis waktu itu, kapal-kapalan, kapal terbang. Jadi sikok kapal laut, sikok kapal terbang. Nah, terus anak tuh ngomong kapal terbang bebas. Nah, dia ni sudah ini, Wak. Sebutan Teluk Abang tu sudah lengkap. Apa ke dia kapal laut, apa ke dia kapal terbang. Jadi satu paket. Sudah ada ininya. Jelas sebutan Teluk Abang tu dia dua sikok paket. Kalau cuma sikok dia Teluk Abang be. Tak pula dibeli wong ini nih. Jadi belinya tu seperangkat. Sepaket tadi melihat ini nang ngiasi mempercantik. Jadi cuma dua. Jadi yang dikenal wong pada masa itu kita ni moda istilahnya. Moda darat itu misalnya moda sungai sama moda udara Ada misalnya kapal terbang, ada kapal laut. Sekarang ni banyak dimodifikasi, ada darjah becak, ada mobilan. Nah, sebenarnya tu bahannya itu gabus, Pak. Nah, gabus ini bukan dari Palembang ya? Gabusnya sebenarnya banyak memang dia tumbuh di lebak-lebak gabus ini. Nah, cuman makin hari gabus ini makin hilang. Jadi aku nih Pak, tahun 80 itu pada waktu ada kegiatan hari ulang tahun Taman Mini di Jakarta. Waktu itu Perdana Menteri Jepangnya Zenko Suzuki dari zaman-zaman Pak Alam Shah itu Menko Kesranya, zaman Presiden Pak Harto. Itu acara itu souvenirnya itu, Wak, Wak. Teluk Abang. 2 peti, 3 peti ya, bertrek-trek awak ke sana tuh. Ada berapa biji itu? Kapal-kapal sama telurnya iya lengkap, Wak. Jadi telurnya kami masak di sana di Anjungan Sumsel di Taman Mini itu. Nah, ini ngapa pacak Abang ini? Jadi ini, Pak. Ini misalnya pertama ada pengaruh Cina. Pengaruh Cina itu misalnya Cina itu ketika dia ada kelahiran, dia buat Teluk Abang. Jadi kita kalau bicara masalah sejarah Kemudian pengaruh Jawa tuh kalau dia misalnya Rabiul Awal misalnya 12 Rabiul Awal atau Mi'raj atau Muharram itu wajib ada nih, Pak, Teluk Abang ini. Jadi di sesajenannya itu ada Teluk Abang.
Nah, kita ini akibat hadirnya bangsa-bangsa misalnya dari luar ini membawa pengaruh besar bagi kebudayaan kita di Palembang. Jadi ada apa namanya percampuran budaya. Akulturasi ya. Bahasa begini itu. Ngerti tak kau jam mau main ini? Iya, kayak kau ngomong ngerti. Kaki kau mati tidur. Masih memahami, Pak. Iya. Tanya kau nak tahu Itulah abang. Jadi ini abang ini lambang daripada keberanian. Kalau kita buka juga putih. Nah, oke. Jadi kejunglah abang putih. Ini biasanya memang warna abang apa dikasih warna? Iya, tidak. Jadi dia ni telur. Ni awalnya ni telur bebek. Telur bebek direbus. Nah, rebusan ini ada yang make abang kuih. Ada yang make kesumbo. Yang bahaya tu kesumbo. Jadi kesumbo tu kalau dia kena keringat ini melok abang tangan kita. Ini abang kuih kali. Luntur. Ya luntur. Dan bahaya kesumbo tu kalau dibahan kimia. Dan tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi. Nah, itu Dan tadi filosofinya abang tu keberanian, putih tu kesucian. Baca dikaitkan juga dengan artinya lambang perlawanan misalnya bangsa ini dengan penjajah. Iya, simbol. Ya simbol ini. Iya. Kita tu kan kita selalu bicara tu dengan simbol kan. Iya. Tapi pacak abang kui pacak lengket aku pernah buat tapi nak pacak lengket apa do tambahan? Tidak juga Pak. Asal lama beda dengan ini. Direndam. Iya, direndam itu lama. Tapi sudah direbus. Sudah iya. Jadi dia kira-kira rasanya berubah tak? Tidak. Iya. Rasanya tetap dia rasa telur. Kalau dia rasa juga kenapa gua aneh dia. Ini kan direbus pakai abang kue. Berarti masak telur ini. Masak telur. Kalau kau tak cari makan lah. Iya. Kita juga kita buka Iya. Oke. Nah, terus ada kawannya, kan kita bakal ulik lagi mungkin di sesi berikutnya. Ada kawan-kawannya di pas Agustusan. Apa bae emang? Dia ni selain dari misalnya ada yang sebut orang Palembang kenceran. Kenceran tu Pak. Keramian itu nah, yang herok pekok misalnya kami ada bidar, ada pawai pembangunan dingin ada apa, ada misalnya kegiatan manjat jambi. Nah, inilah yang kegiatan ini. Event itu disebut orang Palembang kenceran. Nah, bukan bidangnya. Bukan, memaknai kenceran itu keseluruhan kegiatan keseluruhan dalam rangka 17 Agustus itu orang Palembang nyebutnya kenceran. Iya, tapi lambat laun baca kena ngomong ke kapalnya itu karena mungkin ada hubungan dengan kapal bidar tadi. Iya, nah jadi kita ni main ni Pak. Kalau kita bicara masalah kapal itu tuh kita ni supaya tidak lupa dengan sejarah bahwa kita ni pernah punya kerajaan maritim yang terbesar. Yo. Kerajaan Sriwijaya. Benar. Nah, akhirnya hubungannya dengan Banyu. Datang penjajah. Penjajah tadi selain dari laut, dia datang dari pocok juga dia datang. Yo. Nah, itulah ada memang kapal terbang. Ingatlah lagi kecil-kecil. Kapal terbang. Kalau minta duit. Ini masih di rumah dia. Bang minta duit. Itu. Padahal kita tuh ya memang seneng lewat baik kapal tadi. Nah, sesuatu yang langka kan. Iya, benar, Bang. Nah, kalau tadi balik ke bidang, ini momennya Agustusan memang ya. Iya. Terus ada pawai pembangunan dan manjat jambi. Iya. Nah, selain dari telur abang tadi, ini kan belum dibahas nih masalah gabusnya di mana? Gabusnya juga sebenarnya. Tahu gabus ya? Bahan untuk buat kapal-kapalan. Dia ni gabus itu. Iya. Segabus itu tumbuhnya di lembah. Itu tanaman. Jadi batangnya itu pecah batang gelang. Ada dia rantingnya, ada cabangnya dia. Nah, artinya begini. Lebak-lebak ini makin habis di Palembang ini. Dibangun misalnya. Nah, ketika kita ngadakan pembangunan, barang-barang ini kan ditebang ya, Pak. Tebangi dan bukan dianggap tidak ada berguna sih misalnya. Tidak terlalu begitu misalnya diutamakan misalnya gabus-gabus ini misalnya kan. Nah, maka lambat laun perlahan tapi pasti gabus-gabus ini mulai habis Pak di kota Palembang ini. Nah, yolah itu tadi karena manusia ini penuh inovasi kreativitasnya misalnya tinggi, digentinya lah dengan yang setua apa tadi? Styrofoam itu. Ada pakai kertas karton. Ada pakai misalnya kardus tadi. Ya. Nah itu lah. Dan itu dalam perkembangannya misalnya dari mulai kapal misalnya terbang sama kapal laut tadi, ada mulai beca, mobil, ada perahu jokong misalnya. Apa itu permintaan dari pasar? Jadi perkembangannya telur abang ini sedemikian rupa karena misalnya pasar itu menghendaki apa misalnya yang lagi digandrungi misalnya. Mang, ini kan sentranya banyak di Merdeka. Ya Jalan Merdeka ya.
Jadi tempat lainnya kalau dulu tuh banyak, Bang. Nah sekarang ini ngapo ndak kati, Bang. Ini mungkin berjelaskan. Jadi ini ngapo sentranya itu di Merdeka? Karena pusat kegiatan itu setiap 17 Agustus itu di Merdeka. Ya. Di yang ini lagi kita kenal dengan BKB itu pusat atau Bekang itu pusat lomba bidal. Tidak jauh dari situ ada kantor wali kota. Nah biasanya pawai pembangunan itu dilepas dari luar kantor wali kota itu. Biar cepat nyari konsumen. Yo, jadi itu Jalan Merdeka itu jalan utama. Iya, banyak beli gitu. Yo, nah, dan itu misalnya jalan yang misalnya lalu lintasnya banyak dilalui oleh beberapa jurusan memang ini. Tapi setahu kami masih kecil-kecil dulu, bukan di Merdeka tapi di tempat lain. Nah sekarang ini malah balik lagi ke Merdeka. Tempat lain udah mulai berkurang. Iya, karena sepi. Gitu. Jadi apa keinginan budak-budak tuh nak beli, mungkin orang tua tuh mungkin pikir 2 kali. Padahal itu ada nilai sejarah, nilai budaya. Mengenal ke budaya kita dengan generasi yang kita sebut generasi milenial ini, Pak. Iya. Nah, Mang, kita bahas lagi di sesi berikutnya, Mang. Ini kan masih banyak kawannya nih. Iya. Jadi untuk dulur-dulur ya, pencinta budaya dan pencinta kuliner, sejarah dan pariwisata, tentunya di channel kita, channel Wonggerot ya. Kita bakal balik lagi ya di program ini nanti di sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana. Ayo Bang, minum Bang. Iya, tuh gitu.